Allah suka kalau kita meminta kepada Allah. Oh ya? Iya, karena itu simbol penghambaan yang paling genuine. Artinya kita merasa bahwa kita butuh kepada Allah. Justru Tapi Allah suka. Makanya jadi kayak pamrih nggak sih, dok? Dok lagi. Apa sorry? doknya anjing lagi. Bukan dok. Dokter Boyke emang. Maksudnya kayak jadi kayak pamrih nggak? Maksudnya kayak kita meminta. Enggak, karena itu Allah yang menyuruh untuk meminta. Dan meminta itu kan tidak mesti sesuatu yang sifatnya materi, nggak mesti sesuatu yang sifatnya nggak ada di kita. Bisa jadi ya Allah sehat Ya. gitu. Dan kalau meminta malah disarankan untuk meminta sedetail mungkin, tapi jangan sampai mendikte. Harus ya sedetail. Jangan. Iya. Jangan. Ya Allah, saya Aku minta harus jodoh pokoknya. Si B nih. Kalau bukan si B, kalau bisa diatur sekiranya si B. Kalau masih bisa nggak bisa diatur, ya udahlah si B jangan kasih jodoh ya Allah gitu. Tapi Detail tapi tidak mengancam jatuhnya. iya, Mengancam. mendikte jangan. Tapi meminta iya. Bahkan itu salah satu bentuk keimanan karena simbol penghambaan. Misalnya Nabi tetap istighfar, padahal Nabi itu nggak punya dosa. Kenapa? Karena itu pertama bentuk penghambaan Nabi kepada Allah. Dengan meminta ampun kepada Allah, berarti dia menyadari dan menegaskan posisinya sebagai hamba. Karena tingkatan tertinggi kita di hadapan Tuhan itu paling disukai oleh Tuhan sebagai seorang hamba. Nabi aja ketika di Mi'rajkan, Quran itu katakan bahwa dia adalah hamba. Seorang Nabi Muhammad aja dipanggilnya ketika bertemu dengan Tuhan sebagai hamba, bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul. Artinya status sebagai hamba itu status yang paling tinggi karena Tuhan senang sekali ketika kita betul-betul merintih, menangis, memohon dikasihani sebagai simbol penghambaan kita kepada